Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengeluhkan kurang akuratnya data pertanian di Indonesia. Padahal untuk membuat kebijakan pertanian yang tepat, akurasi data menjadi kebutuhan utama pemerintah. Dia pun membeberkan betapa tidak akuratnya data pertanian di Indonesia. Hal itu paling jelas terlihat pada program pupuk subsidi. Dia bilang pemerintah sudah menentukan kuota pupuk subsidi sebanyak 9 juta ton. Penentuan jumlah subsidi sebanyak itu dilakukan berdasarkan data petani yang membutuhkan pupuk subsidi. Namun nyatanya di lapangan masih banyak sekali keluhan petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi. Bagaimana fakta carut marutnya pupuk bersubsidi? Apakah pemerintah gagal dalam perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi? Apakah faktor pupuk juga menjadi kegagalan pencapaian sasaran produksi pangan selama bertahun-tahun ini? Untuk bahasnya kami terhubung dengan Bung Daniel, pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Bung Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat Bung ya? Alhamdulillah sehat. Gimana di studio sehat? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Wah Baik, agak batuk. Bung Daniel. Oh iya. Uh, Bung Daniel, Presiden Joko Widodo tampak kesal dengan amburadulnya data pertanian di Indonesia yang mengakibatkan banyak petani yang protes atas ketersediaan pupuk yang kurang, gitu. Dan ini disampaikan oleh Presiden di acara pencanangan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 di Istana Negara. Yang ini pada hari Senin 15 Mei 2023. Nah, menurut Bung Daniel, bagaimana fakta carut marutnya pupuk bersubsidi saat ini, Bung? Silakan. Ya, terima kasih Bang Nanang ya. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di sini ya di studio ataupun di tempat yang lain ya dalam acara yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, kita patut bersyukur dengan kenikmatan ini dan mudah-mudahan salawat serta salam tetap curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya dan juga generasi setelah mereka mudah-mudahan termasuk di dalam termasuk kita ya. Amin. Baik untuk membicarakan tentang masalah carut marut ya pupuk baru subsidi ini tidak selesai-selesai sebetulnya ya. Jadi ini sejak tahun 60-an sebetulnya ya hingga saat ini masih masih terus bermasalah di Indonesia ini. Apalagi saat ini memang eh, pupuk ini yang terutama yang bersubsidi ya itu sangat diperlukan ya bagi masyarakat petani ya. Apalagi hampir 90-90% bahkan ya petani kita itu tentu mengandalkan pupuk ya dalam terkait dengan kesuburan tanah untuk menghasilkan produk pangan gitu. Apalagi sekarang kita melihat ini menurut apa Ketua Pusat Pengkajian ya Penerapan Agroekologi dari Serikat Petani Indonesia ya Bung Najmi ya beliau menyatakan bahwa sekarang bahan baku untuk pupuk itu hampir 2 kali lipat ya naiknya. Apalagi kita melihat sekarang kata beliau itu rantai pasok barang barang dan jasa itu gara-gara apa perang Rusia Ukraina itu ternyata eh, membuat terganggunya rantai pasok ya pupuk gitu ya. Dan ini tentu dengan naiknya bahan baku yang hampir 2 kali lipat ini tentu akan berpengaruh ya terhadap pupuk yang bersubsidi sekalipun ya. Bahkan
sebelum perang Ukraina Rusia saja sudah bermasalah, apalagi dengan perang ini gitu kan. Terus yang kedua, tentu di sini ada kaitan juga dengan apa, ketersediaan anggaran pemerintah ya. Dulu eh, bermasalah, sekarang tambah bermasalah ya dengan kenaikan yang ada. Kan pemerintah pernah mencanangkan anggaran itu untuk subsidi saja itu rencananya 70 triliun, tetapi ternyata kenyataannya itu tahun 2000 saja, 2020 saja itu 29 triliun. 2021 22 itu sekitar 33 triliun. Itu kan jauh setengahnya ya. Bahkan setengahnya kurang dari anggaran seharusnya gitu. Nah, oleh karena itu ini salah dua dari masalah ya. Sebenarnya banyak masalah-masalah yang lain. Eh, dan di sini juga sebetulnya pemerintah juga sudah mengeluarkan ya berbagai kebijakan ya. Salah satunya misalkan peraturan Menteri Pertanian itu terkait dengan apa, tata cara alokasi dan harga eceran tertinggi. Tapi ternyata di lapangan apa, para pengecer itu justru menaikkan harga di atas head ya, harga eceran tertinggi gitu. Ini kan masalah juga ya. Jadi permasalahannya banyak ya, dari sisi apa, eh, mungkin rantai pasoknya, dari sisi pengecernya ya. Bahkan mungkin dari sisi kebijakannya juga ini harus di, dirubah atau diperbaiki. Kenapa demikian? Kenapa saya mengatakan demikian? Karena menurut Bung Najim ini ya dari Serikat Petani Indonesia, memang harus skema skema yang ada untuk pupuk bersubsidi ini harus 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 diubah, kata kata beliau begitu. Untuk skema sekarang ini kan eh, mereka yang mendapatkan pupuk itu pertama harus memiliki luas lahan itu maksimal 2 hektar ya. Bagaimana kalau yang lebih dari 2 hektar ya? Itu juga kan 2 hektar 3 hektar itu kan lahan yang menurut menurut saya itu kecil ya bagi masyarakat kecil. Kemudian yang kedua, maksimal per musim tanam, dan yang ketiga harus tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar. Banyak juga sebetulnya yang tidak terdaftar. Kalaupun terdaftar itu ternyata data daftar tani itu ada di pengecer, dan pengecer kadang-kadang tidak pas ya ketika menjual pupuk bersubsidi itu kepada para petani padahal sudah terdaftar ya. Apalagi yang tidak terdaftar. Nah, ini kan bermasalah juga gitu kan. Kemudian skema yang berikutnya adalah yang ini mungkin juga membuat masalah ya. Apakah memang perlu ditambah? Ini hanya hanya untuk 9 komoditas saja, yaitu ada padi, jagung gitu ya, kedelai, cabai, ya, bawang merah, bawang putih, tebu, coklat dan kopi ya. Kemudian jenis pupuknya juga kan hanya urea dan NPK saja gitu. Nah, ini mungkin yang dianggap harus ada perbaikan ya. Karena sampai saat ini ya, tahun 60-an 70-an hingga saat ini itu masih bermasalah. Saya kira ini harus harus ya ya masuk logika lah, memang harus ada perbaikan. Menurut saya begitu. Iya, Masya Allah. Jadi mulai tahun 60 70-an sampai sekarang ya. Luar biasa. Iya, betul. Baik, Bung Daniel. Soal penyebab pupuk bersubsidi ini tak sampai ke para petani. Ini di antara penyebabnya adalah faktor ini ya, pasokannya berkurang, kemudian distribusinya kurang benar, bahkan data penggunanya pun tidak tepat. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait masalah ini? Kok sepertinya berlarut-larut dan harusnya ini kan sederhana kan gitu ya. Iya. Pendataan, kemudian distribusinya untuk sebuah negara ini kan harusnya ini sangat sederhana sekali gitu. Gimana Bung Betul, betul. Daniel? Jadi sebetulnya ya yang tadi disebutkan, permasalahan pupuk subsidi tadi kan dikatakan ada faktor pasokan yang berkurang gitu ya. Kemudian distribusi yang tidak benar, ya kemudian ada data pengguna yang tidak tepat. Itu hanya hanya sedikit permasalahan ya. Kalau kalau saya ungkap lebih mendalam lagi, sebenarnya permasalahannya ada
saya mencoba ada 10 permasalahan di sini Wah, ya. luar biasa. Ya ada 10 permasalahan yang tadi hanya tiga misalkan ya. Yang pertama adalah subsidi yang diserap itu tidak ternyata tidak seluruhnya dinikmati oleh petani gitu. Tapi oleh yang lain ya, misalkan pengecer atau yang lain yang bukan petani murni, apalagi yang sudah terdata sebagai penerima pupuk bersubsidi itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, pemerintah memang untuk mengontrol itu membuat kartu petani, tetapi kartu tani itu jumlah jadi jumlah kartu yang dibuat dengan distribusi pupuknya itu berbeda jauh ya. Misalkan yang terdaftar itu 100 orang, tapi yang dapat 50 orang gitu. Itu seperti itu. Kemudian permasalahan yang ketiga, ternyata harga lebih mahal ya, walaupun memang eh, disubsidi ya, tapi tetap harga juga akhirnya mahal ya. Kan tadi ya harga hampir 2 kali lipat, apalagi setelah ada peristiwa perang Ukraina Rusia itu ya. Sehingga dengan harga yang lebih mahal walaupun itu pupuk bersubsidi, akhirnya kan eh, menghasilkan produk pangan itu semakin susah bagi masyarakat gitu. Susah menjualnya dan sebagainya. Ini tidak seimbang ya, kenaikan harga dengan penghasilan produksi itu tidak seimbang gitu. Saya kira ini pemerintah harus punya kebijakan tertentu ya terkait dengan hal itu. Kemudian permasalahan yang keempat, itu perdagangan pupuk bersubsidi antar daerah itu ternyata banyak yang ilegal gitu. Hmm. Jadi menjual belikan pupuk bersubsidi dengan harga mahal gitu ya, itu kan ilegal gitu. Padahal harusnya misalkan setengahnya gitu kan. Tapi ini bahkan melebihi head ya, harga eceran tertinggi ya. Kemudian yang kelima, ketersediaan pupuk itu ternyata kadang-kadang ya itu tidak sesuai dengan musim tanam ya yang diterapkan oleh petani. Harusnya tersedia itu banyak bulan Agustus misalkan, tetapi justru yang banyak itu sebelumnya atau sesudahnya. Jadi tidak ada gunanya bagi petani pada akhirnya gitu kan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, permasalahan yang ada adalah banyak ternyata manipulasi data usulan pengajuan pupuk bersubsidi. Jadi banyak data yang dipalsukan gitu ya. Saya kira ini permasalahan yang tidak hanya di data pupuk subsidi ya, tapi juga data yang lain ya. Misalkan BLT dan sebagainya ya. Manipulasi data itu selalu ada. Gitu. Kemudian yang ketujuh, ternyata ada permainan di pengecer yang itu dianggap resmi ya, yang ternyata dia menjual bebas pupuk subsidi ini bahkan tanpa mengacu pada daftar kartu tani tadi gitu. Dan kartu tani ini kan dipegang oleh pengecer, bukan oleh si eh, petaninya itu sendiri. Nah, ini kan bisa digoyang ya. Kemudian yang kedelapan permasalahannya adalah masih di pengecer resmi ini ya, dia menjual pupuk bersubsidi tadi saya katakan itu di atas harga eceran tertinggi ya, yang seharusnya adalah justru di bawah gitu. Bahkan batas head itu sendiri kan harusnya jangan ya, harusnya di bawah gitu. Ini malah di atas ya. Kemudian yang kesembilan masih pengecer ya, itu ternyata ketika menjual pupuk yang bersubsidi itu ada paket yang lain, produk pertanian yang lain, misalkan oke saya menjual pupuk urea dengan harga sekian, tapi Bapak harus beli produk pertanian yang lain gitu. Akhirnya apa? Ini kan membebani petani gitu ya. Nah ini ya kecurangan dari para pengecer juga demikian. Kemudian yang terakhir ya, ternyata memang tadi ya saya sebutkan bahwa anggaran yang seharusnya itu sampai 70 triliun ya ternyata setengahnya, bahkan kurang dari setengahnya. Ini saya kira ya permasalahan yang ada ya, yang tidak hanya tadi tiga macam ya, tapi ternyata 10 bahkan mungkin lebih ya. Nah, Mungkin. inilah yang mungkin harus menjadi perhatian pemerintah khususnya gitu. Baik, next Bung Daniel. Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pihaknya atau pemerintah seringkali mendapatkan data yang berbeda soal pertanian. Masalah satu ini kata beliau cukup membuat gaduh dan banyak pihak kedodoran.
apakah ini bukti pemerintah ini apa ya kurang cermat atau mungkin istilah anunya itu gagal dalam perbaikan data, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, Bung? Apakah Iya, seperti iya. itu, Bung? Ya, mungkin di sini saya tidak tidak berani mengatakan gagal ya. Tapi Iya, betul. setiap setiap tahun bermasalah gitu aja lah gitu ya. Kalau kalau disebut gagal mungkin takutnya gimana ya. Tapi Wah, faktanya adalah selalu ada masalah ya. Tadi saya katakan bahwa sejak tahun 60-an, 69 gitu ya. Itu kan program tahun 69 itu kan program pupuk subsidi dimulai ya pada waktu itu. Terus berkembang hingga tahun 98 itu kan ada Krismon. Hingga 4 tahun kemudian tahun 2002 itu program itu dihentikan, program pupuk subsidi ini. Baru kemudian tahun 2003 program pupuk subsidi ini dilanjutkan kembali ya hingga sekarang gitu. Dan bahkan di sana banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya ya. Makanya saya tidak berani mengatakan gagal, tetapi betul. selalu ada masalah ya karena upaya perbaikan memang ada sebetulnya ada. Ya misalkan pemerintah apa melakukan perbaikan dalam mekanisme pendataan ya, bahkan termasuk penyaluran ya. Misalkan melalui eh, E- RDKK apa ada sistem elektronik yang kaitannya dengan rencana definitif kebutuhan kelompok khususnya kelompok tani ini dari Kementan ya. Kemudian juga pemerintah kan membuat kartu tani ya walaupun kartu tani tadi dibuat dengan data yang dimanipulasi ya kemudian dipegang kartunya oleh para pengecer sehingga distribusi pupuk ini nggak sesuai dengan harapan gitu. Kemudian pemerintah juga melakukan perbaikan itu melalui sistem informasi manajemen penyuluh pertanian ya Simluhtan ya itu juga dilakukan. Kemudian ada aplikasi yang lain misalkan ada Tipubers aplikasi yang memang digunakan untuk kios pengecer ya dalam inputan data ya penyaluran pupuk bersubsidi ya setiap bulan gitu. Kemudian juga ada alokasi ya. Ini adalah upaya pemerintah untuk yang melalui Dinas Pangan ya Pertanian untuk memperbaiki tata kelola ya pupuk bersubsidi supaya tepat sasaran. Jadi sebenarnya ada 5 sistem gitu ya untuk perbaikan yang ada, tapi memang kenyataannya tidak. Nah, makanya ini harus diungkap. Kenapa gitu? Kenapa ini terus bermasalah? Nah, tentu ini harus menjadi apa? Perhatian yang sangat sangat besar ya, karena kaitannya kan dengan ketahanan pangan gitu ya. Di samping tadi perbaikan yang ada itu sebetulnya saya ini ada hal yang menarik ya. Tapi menurut saya sih hampir sama dengan permasalahan yang tadi saya ungkap ini dari Ombudsman ya, yang menyatakan bahwa ada kesalahan administrasi di sana gitu ya. Hmm. Jadi misalkan ada apa ya sebenarnya udah saya ungkap ya sebelumnya tentang kriteria menurut beliau itu menurut Ombudsman itu ada kriteria petani yang penerima subsidi itu pupuk bersubsidi itu seperti apa sih? Nah, ini belum detail ya. Itu kan kaitan dengan administrasi kan. Ini belum detail. Kemudian yang kedua ada ketidakakuratan data petani ya yang layak untuk diberi subsidi. Kemudian terbatasnya akses petani kepada pupuk yang bersubsidi. Itu kan teknis ya. Kemudian juga penyaluran yang bersubsidi juga tidak tepat sasaran ya. Karena mungkin tadi ya pendataannya yang diawali bermasalah ya. Kemudian pengawasan distribusinya juga tidak efektif. Ya. Jadi saya kira ini yang menjadi apa permasalahan ya apa dari penanganan ya pupuk bersubsidi ini. Saya kira seperti itu. Gitu. Iya, Bung Daniel. Dan apakah faktor pupuk juga menjadi ya kegagalan pencapaian dari sasaran produksi pangan selama bertahun-tahun? Kalau ini saya kayaknya agak ini ya, agak bertanya-tanya gitu ya. Kalau memang kita mau membangun ketahanan pangan, kenapa banyak sawah yang produktif dijadikan perumahan kan gitu? Jadi Iya, bukan analisis betul soal betul. pupuk saja. Iya, betul betul. Jadi saya pernah apa mendapatkan data ya bahwa
itu hampir per tahun ya tanah atau lahan pertanian itu berkurang 100.000 hektar itu per tahun. Luar biasa. Karena tadi ya untuk perumahan, untuk kawasan industri, untuk infrastruktur pemerintah gitu kan, eh, salah tiganya seperti itu. Salah Eh, tiga i- aja. jadi mungkin banyak yang lain ya. Ini hampir ya, hampir per tahunnya itu 100.000 hektar bayangkan ya. Jadi Iya. ketahanan pangan tentu itu akan semakin menurun ya. Tak kemudian apa eh, harga pupuk kan mahal ya. Jadi Hmm. bagaimana mungkin dengan semakin mahalnya harga pupuk itu petani bisa menghasilkan produk pangan yang bermutu, berkualitas, kompetitif gitu. Akhirnya mereka bisa jadi mundur ya dari eh, apa eh, pekerjaan mereka sebagai petani. Nah, ini kan berbahaya gitu, gitu ya. Kemudian ini eh, apa ada permasalahan terkait hasil produksi. Ini saya melihat data kalau Kementan itu kan pasti dia punya Renstra ya, rencana strategis. Menurut Renstra Kementan itu tahun 2001 itu target gabah kering giling itu 62,5 juta ton. Tapi ternyata apa faktanya? Faktanya hanya bisa memproduksi gabah kering giling itu 55,27 juta ton, yang harusnya 62,5 juta ton. Berarti berapa juta ton ya? Sekitar tiga ya, 7 juta. tiga Ya, lebih ya, tiga tiga lebih. koma sekian lebih juta ton apa tidak dihasilkan ya. Padahal itu kan memang apa berarti kan ada masalah di ketahanan pangan. Gara-gara apa? Gara-gara pupuk. Pupuknya Hmm. mahal. Tidak hanya mahal kan tadi kan, tapi juga mekanisme distribusi ya. Mekanisme distribusi mahal karena apa? Pendataan yang banyak bermasalah gitu. Jadi ini saya kira ya di Indonesia itu banyak kalau menurut Ombudsman tadi itu memang benar ya ada malah administrasi, ada kesalahan administrasi gitu. Mulai dari pendataan sampai distribusi gitu. Walaupun sebetulnya pemerintah kan tadi saya katakan sudah membuat banyak hal perbaikan ya. Dan ini dimulai tahun 69 hingga sekarang. Itu kenapa bermasalah? Ya tadi sebetulnya salah satunya adalah kesalahan administrasi tadi ya. Ini saya kira ya sehingga apa ya eh, kegagalan produksi ya untuk ketahanan pangan itu berlarut-larut gitu. Hmm. Begitu. Iya, terakhir Bung Daniel, kita kan semuanya ingin ya kembali melihat hamparan sawah yang menghijau, kemudian Iya, secara hasil yakni berupa pangan itu kita kepingin banget swasembada bahkan bisa nyumbang negara lain karena dunia sekarang kan sedang krisis pangan gitu ya, kayak di Suriah betul dan betul. negara-negara lain. Nah, untuk menuju ke sana itu kita kan harus tahu akar permasalahannya, kemudian kita bisa Hmm. memberikan masukan ke penguasa. Kalau memang harus perubahan sistem, oke, kita mengusulkan perubahan sistem. Nah, menurut Bung Dali ini gimana? Jadi sebetulnya ini Solusinya juga agak seperti ya ini kan pasti pupuk bersubsidi itu nanti kaitannya pada akhirnya ya itu nanti untuk ketahanan pangan juga gitu. Mm-mm. Ternyata ini apa pupuk bersubsidi yang bahkan sekarang itu dikatakan katanya langka ya, ya. Apalagi dengan situasi perang Rusia Ukraina sebelum itu pun bermasalah. Ini ternyata ada kreasi dari mafia kapitalis gitu. Luar Misalkan ada biasa. ya misalkan kelangkaan itu tidak hanya rantai pasok saja, tapi juga ternyata ada permainan penimbunan oleh para kapitalis gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata para kapitalis itu memang membuat sebuah ketergantungan gitu ya. Pertanian itu harus pada pupuk, pupuk kimia gitu. Sedangkan pupuk kimia itu kan industri yang dibuat oleh siapa? Oleh mereka para kapitalis gitu. Jadi mereka membuat supaya ketergantungan pertanian itu pada pupuk kimia, kemudian dibuat supaya mahal bagaimana? Ada kelangkaan ya, mekanisme kelangkaan.
Nah, sehingga kan menjadi mahal dan itu menguntungkan mereka, merugikan para petani gitu. Nah, padahal kan ini tapi saya di sini ada sebuah ini ya, ada sebuah data apa tahun 2021 gitu ya. Itu eh, dalam 1 tahun ya, tahun 2021 itu kenaikan harga. Misalkan di sini ya, saya mendapatkan data per 50 kilogram itu satu saknya itu kan 50 kilogram. Itu awal-awal bulan tahun 2021 itu harga 265.000 sampai 280.000. Kemudian pada bulan Oktober itu naik menjadi 380.000 per saknya. Bayangkan ya, eh, naik 100.000 ya dalam berapa bulan ya. Kemudian pada bulan Desember 2001 itu naik hingga sampai 500.000. Bayangkan, Oktober, November, Desember selama 2 sampai 3 bulan itu naik 100.000 lebih, ya 120.000 ya. Bahkan di luar Jawa itu sampai 600.000 per sak. Ya, ini bayangkan. Ya Allah. Ini kan permainan kapitalis gitu ya. Nah, makanya di dalam Islam itu ya ini kalau kalau kita bicara Islam ya, karena menurut saya sih ini adalah sistem yang terbaik ya. Eh, Islam itu kan pasti akan memfasilitasi ya kaitannya dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini kan ini sangat vital ya di dalam Islam itu ini sangat vital ya. Makanya kan masyarakat itu diberikan kesempatan untuk bisa mengolah tanah gitu. Makanya di sini Islam memberikan waktu ya ketika seseorang punya tanah kemudian selama 3 tahun tidak digarap ya ini menurut ijma sahabat itu nanti diambil dan akan diberikan kepada orang yang mampu untuk mengolah. Nah, untuk mengolah tanah yang dihidupkan tadi yang asalnya mati itu kan karena kaitannya dengan produktivitas tanah untuk dia sendiri dan juga masyarakat kaitan dengan ketahanan pangan pasti di sini negara ya di dalam Islam itu akan bertanggung jawab ya untuk mendukung program Ihya Maut tadi, ya, menghidupkan tanah yang mati tadi. Yaitu dengan cara apa? Salah satunya adalah bukan bukan hanya pupuk yang bersubsidi ya, tapi bisa jadi menggratiskan pupuk gitu. Kalaupun itu butuh pupuk gitu, itu pasti akan disubsidi atau mungkin bahkan digratiskan ya untuk pupuk. Karena apa? Ini ketahanan pangan gitu. Ketahanan pangan ini ketahanan yang vital ya. Itu kan kaitannya dengan hajatul udawiyah. Hajatul udawiyah itu adalah kebutuhan yang kalau tidak terpenuhi itu akan menyebabkan kematian dan ini wajib sifatnya. Berarti pemerintah wajib dong dalam hal ini sampai kepada penyediaan pupuk misalkan, ya. Hmm. Maka para kapitalis yang bermain di sini itu akan diawasi oleh pemerintah. Gitu. Nah, makanya ini secara kebijakan ya, karena kan ada dua solusi ya. Ada solusi kebijakan yang tadi saya katakan bahwa pemerintah harus apa meningkatkan ketahanan pangan sebuah negara gitu kan dengan cara menghidupkan tanah yang mati barang-barang siapa yang menghidupkan nanti pemerintah harus mendukung gitu ya sampai produksi pangan itu meningkat dengan cara misalkan salah satunya ya menyediakan pupuk tidak hanya subsidi tapi juga mungkin gratis gitu. Ini kan dari sisi kebijakan. Tapi ada dari sisi solusi itu dari sisi teknis ya. Dari secara teknis itu yang harus diperbaiki yang pertama adalah harus membuat kriteria kriteria yang jelas ya. Siapa sih petani yang berhak menerima pupuk subsidi misalkan gitu untuk ini dalam waktu dekat ya secara teknis. Kemudian yang kedua, akurasi data petani itu harus lengkap, harus pas ya. Siapa sih apa petani yang layak untuk mendapatkan pupuk yang bersubsidi. Kemudian yang ketiga, harus ada evaluasi, terus ada evaluasi mekanisme subsidi di semua tahapan ya. Tahapan apa saja? Apakah pendataan hingga distribusi? Ya. Jadi ada dua solusi tadi ya, solusi kebijakan ya dan solusi teknis yang barusan saya bahas. Begitu. Luar biasa ini.
Ini kayak kalau diterapkan ini bisa menyelamatkan ini ya, citra Indonesia sebagai Jamrut Khatulistiwa, sebagai Betul. negara agraria gitu. Ya, Ya, sekarang bukan karena negara memang agraria lagi ya, iya, kita karena kangen sih sudah. masa-masa itu. Ya, kita kangen Mm-mm. masa-masa itu. Kan kita juga ingin berperan serta juga dalam ini ya, ketersediaan pangan untuk dunia. Luar biasa Betul, sekali. betul. Baik, Bung Daniel, terima kasih atas waktunya, atas ilmunya. Luar biasa sekali. Semoga Bung Daniel senantiasa diberikan kesehatan, keluarga Amin ya juga, Allah. dan senantiasa Amin. di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Taala. Baik, Amin ya Allah. pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Daniel yang sangat luar biasa. Semoga kita semua mendapatkan banyak inspirasi, manfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Syawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.